percaya pada malam hari ini kita adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan yang mengingatkan dan menguatkan kita pada malam hari ini, yang tercatat di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amin. Saudara, berbicara tentang tawar hati, saya percaya semua kita manusia pasti pernah merasakannya. Semua manusia pasti pernah mengalami yang namanya tawar hati. Siapa yang bisa 1 kali 24 jam dalam satu hari yang dapat menjaga hatinya tanpa tercemar sedikit pun? Tentu kita manusia berusaha, amin. Dan oleh sebab itu, di pagi hari sangat pentingnya kita mengawali dengan doa untuk berusaha menjaga hati ini. Satu hal yang kita harus pahami dan pastikan dalam hidup ini adalah bukan tentang sebesar apa masalah itu yang ada di hadapan kita, tapi bagaimana respon kita untuk menghadapi yang namanya tantangan atau proses dalam kehidupan kita. Ketika masalah, tantangan dalam kehidupan kita, cara pandang kita lah yang menentukan, respon hati kita lah yang menentukan. Apakah kita lemah? Apakah kita kuat? Apakah kita kalah? Apakah kita menang? Nah, bagaimana supaya kita kuat dan tidak tawar hati ketika menghadapi yang namanya sebuah proses atau tantangan dalam hidup ini? Tawar hati adalah perasaan takut dan tidak siap menerima sesuatu hal yang buruk. Kata tawar hati dalam terjemahan bahasa aslinya adalah ada yang sudah mulai kendor. Tawar hati. Orang kalau sudah tawar, saudara, apapun itu tidak ada rasa mood, ya, bad mood istilahnya kalau bahasa gaulnya. Tidak ada rasa gairah. Jadi ada sesuatu yang kendor. Mungkin bisa saja hati kita, kenapa dikatakan tawar hati? Ada yang kendor, di sana dikatakan ada yang sudah mulai berkurang. Mungkin jam-jam doa kita sudah mulai berkurang. Yang tadinya kita semangat berapi-api, on fire kepada Tuhan, tetapi dengan suasana yang ada di sekitar kita yang mempengaruhi hati kita, membuat hati kita menjadi lemah dan tawar hati. Itulah arti tawar hati. Ada yang kendor. Mungkin hubungan kita dengan Tuhan yang tadinya kita rajin beribadah kepada Tuhan, yang tadinya kita bersemangat datang memuji melayani pekerjaan Tuhan, tetapi dengan suasana hati ini yang membuat kita tawar, itu yang namanya tawar hati, kendor. Dan ada lagi, tidak ada kekuatan di sana, itu tawar hati. Tidak ada kekuatan untuk bertindak, tidak ada kekuatan untuk melakukan sesuatu, tidak ada kekuatan untuk move on. Bagaimana kita bisa tawar hati? Yang pertama, karena melihat dengan mata kita, jasmani kita sangat mempengaruhi hati kita. Betul bagi saudara? Melihat kejadian-kejadian di sekitar kita, melihat orang-orang mungkin wah dengan penampilan yang positif, ada yang negatif, banyak hal yang mempengaruhi mata kita dan mempengaruhi hati kita. Mengapa? Apa hubungannya mata dengan hati? Karena memang hati ini sangat menentukan apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Betul Bapak Saudara? Apa yang kita lihat? Contoh ibu-ibu pergi ke mall nih, ya kan? Yang hobinya mungkin cuci mata. Namanya cuci mata, ayo cuci mata, bukan cuci mata, cuci dompet, ya kan? Sambil cuci mata, cuci dompet dong, keluar dompet, keluar uang, ya kan? Jadi bisa nggak kita ibu-ibu kalau pergi ke mall nih jalan-jalan, bisa nggak menahan mata ini? Sangat mempengaruhi hati dong, ya kan? Wow, ada keren tuh. Tapi ingat ini sedompet cukup nggak? Jangan sampai rumah ini jadi mengganggu suasana hati dengan suami, ya kan? Dan apa nih gitu. Jadi kita
Ya, kuasai mata, kuasai hati, iya kan? Jangan kebablasan. Dan anak muda, dari mana datangnya cinta? Ya, ya, yang pengalaman dari mata turun ke hati. Jadi sangat mempengaruhi mata ini. Tidak mungkin kita, apakah kau cinta padaku? Dilihat dong, iya kan? Makanya sangat penting ini mata. Ini berbicara mata jasmani kita. Nah, kita melihat di sini, saudara. Kita pun mungkin secara medis, kita sakit, kita pergi ke dokter. Melihat resep dokter sangat mempengaruhi hati kita. Melihat dengan mata, wah, 3 kali 2, 3 kali 1. Ya, tapi karena memiliki dengan tekad yang semangat untuk sembuh, dia bersemangat, ya, itu akan mempengaruhi hatinya. Dia akan kuat. Dia harus cepat sembuh. Ya, karena melihat. Nah, di sini namun kita melihat apakah Daud, ketika Daud melihat seorang raksasa yaitu Goliat, dia tawar hati, dia melihat mata jasmaninya, wah, itu raksasa musuh saya. Secara kasat mata jasmani, secara fisik oleh Daud, dia akan kalah. Tapi kita melihat apakah seorang raja, Daud melihat hanya secara kasat mata, melihat musuhnya di depannya begitu besar, yaitu Goliat. Kalau secara kasat mata jasmaninya, dia tentu pasti kalah. Tapi kita melihat di sini, kita belajar, Daud dia melihat, dia memandang dengan mata imannya, bahwa masalah yang depannya itu begitu besar, sekalipun itu raksasa yang mampu mengalahkan dia, tapi dengan dia melihat dengan mata imannya, dia memperoleh kekuatan. Bukan karena kekuatan dia, hebat dia oleh Raja Daud seorang raja, tapi oleh karena keperkasaan Tuhan, oleh karena kekuatan Tuhan untuk memampukan Raja Daud, sehingga dia boleh mengalahkan seorang raksasa yaitu Goliat yang ada di hadapannya, saudara. Roma pasal 8 ayat 31 bagian B di sana dikatakan, jika Allah di pihakku, siapakah yang dapat melawan? Amin. Tidak ada. Kekuatan yang kita peroleh saat ini bukan karena hebat kita, bukan karena kekuatan dari dalam diri kita, tapi karena ada satu pribadi yang memberikan kita spirit, yang memberikan kita roh, itu Roh Kudus, yang itu yang memampukan kita. Amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa tawar hati? Yang pertama tadi karena melihat dengan mata jasmani, mendengar. Ini secara umum, saudara. Mendengar. Apa hubungannya telinga, kedua telinga kita dengan hati kita? Sangat mempengaruhi. Amin. Mendengar dengan kedua telinga kita, ini berbicara juga gosip, saudara. Tapi itu kembali kepada pribadi masing-masing. Mungkin ada si A suka menggosip nih, si A suka begini. Dengar enggak yang begini, hal yang negatif, hal yang positif, ini memang sangat mempengaruhi hati kita. Satu contoh di Alkitab, saudara, Nabi Elia, secara manusia, Nabi Elia, dia mendengar intimidasi, intervensi dari siapa? Dari Isabel, seorang wanita pembunuh para nabi-nabi pada waktu itu. Memang luar biasa ini Isabel ini, seorang pembunuh nabi-nabi. Tapi ketika Elia mendengar intimidasi, intervensi dari seorang wanita pembunuh nabi-nabi pada waktu itu, apa respon Elia? Secara manusia, dia takut, masih manusiawi. Dia tawar hati. Dia lari ke sebuah gunung. Dan di bawah pohon ara itu, apa yang dilakukan Elia bagi saudara? Di sana dia berdoa dengan penuh hati yang tertekan. Dia bukan lari ke istana, dia bukan lari ke seorang raja, ke orang banyak, tapi dia lari pergi ke gunung. Di bawah pohon ara itulah seorang malaikat Tuhan datang menjumpai Nabi Elia dan memberikan apa, saudara? Dia berikan minum, makan dan minum. Dan ketika dia beri makan dan minum, disitulah Nabi Elia memperoleh kekuatan baru. Ketika dia memperoleh kekuatan baru, selama berapa? 40 hari 40 malam
berjuang, saudara. Dan kita melihat gunung berbicara hadirat Tuhan. Dengan kekuatan manusia, saya katakan tadi, 1 kali 24 jam, dari pagi sampai sore, kita tidak akan mampu menjaga hati dan pikiran kita dari kekuatan manusia. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka di situ ada kekuatan. Amin. Disitulah kita memperoleh sebuah kekuatan daripada Tuhan. Nah, di sini kita melihat juga hal tentang mendengar. 12 pengintai, mereka mendengar, wah, di tanah Kanaan makmur, subur, diberkati oleh Tuhan. 12 pengintai menerima pesan yang sama. 12 pengintai menerima isi pesan yang sama. Tetapi 10 pengintai hasilnya berbeda. Apa yang membuat berbeda dari 10 dan 2 pengintai? Karena 10 pengintai ini, karena mereka mendengar kabar yang negatif, itu yang membuat mereka menjadi tawar hati. Itu yang membuat semangat mereka menjadi lemah. Itu yang membuat mereka menjadi takut untuk melangkah, takut untuk maju, takut untuk bertindak. Karena hal mendengar. Dan 2 pengintai padahal menerima isi pesan yang sama. Apa yang membedakan? Di sini yang membedakan adalah cara pikir, cara pandang yang berbeda. 2 pengintai ini, mereka tidak terfokus kepada besarnya tantangan di tanah Kanaan, tetapi mereka terfokus kepada Tuhan yang mereka sembah dan mereka tinggikan. Ketika mereka mau melangkah, ada Tuhan yang bersama mereka. Itu yang membuat berbeda hasilnya 10 pengintai dengan 2 orang pengintai ini. Saya mau katakan, ketika kita lebih berfokus kepada besarnya masalah dalam kehidupan kita akan lemah. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka di sana kita memperoleh kekuatan baru. Di sanalah kita memperoleh keberanian untuk bertindak. Di sanalah kita memperoleh semangat yang baru. Sehingga apapun itu, sebesar apapun itu proses tantangan depan kita, tidak akan mempengaruhi suasana hati kita. Yang menentukan adalah sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Yang menentukan adalah keintiman kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan. Tanpa hubungan dekat dengan Tuhan, kita tidak akan mampu. Jangan takut. Sering kita dengar, tapi secara manusia, kadangkala takut itu masih ada kita miliki, masih manusiawi. Tadi saya mau katakan, jangan ketakutan itu yang lebih besar menguasai hati dan pikiran kita. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, ada Tuhan yang menyertai kita. Jangan takut. Itulah firman Tuhan katakan kepada saudara dan saya. Memang seringkali kita menghadapi yang namanya jalan buntu. Seringkali kita berjalan di atas kerikil-kerikil yang tajam sehingga membuat kita kesakitan. Kerikil-kerikil tajam berbicara tentang masalah besar dalam kehidupan kita, gesekan-gesekan sekeliling kita, lewat komunitas kita mungkin. Kadangkala Tuhan mengizinkan kita berada dalam lembah kegelapan. Raja Daud mengatakan, sekalipun aku berada dalam lembah kegelapan, tapi Engkau Tuhan tidak akan membiarkan aku seorang diri. Amin, Bapak Saudara. Ada gada dan tongkat Tuhan. Itulah yang menghibur aku. Itulah yang menuntun aku. Sekalipun Bapak Saudara mungkin sedang berjalan di atas kerikil-kerikil yang tajam, mungkin Bapak Saudara sedang berjuang di hari-hari ini dan menantikan sebuah jawaban-jawaban doa-doa saudara sepanjang tahun ini, tidak kunjung-kunjung ada hasilnya. Tapi saya mau katakan, percaya saudara dan saya, satu hari nanti waktunya Tuhan, saudara akan menerima setiap jawaban doa-doa Bapak Saudara. Asalkan kita setia, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang menghalangi setiap langkah kita,
Ada tangan Tuhan yang menopang. Amin. Ada tangan Tuhan yang menuntun kita. Kuncinya adalah tetap andalkan Tuhan. Tetap memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak mampu. Semua yang kita miliki, keluarga, usaha, pekerjaan, hanya bersifat sementara. Yang bersifat kekekalan adalah hubungan kita dengan Tuhan, yang memberikan kita jaminan hidup pada kekekalan nanti. Saudara percaya, sesuatu yang buruk Tuhan sanggup mengubahnya menjadi sesuatu yang baik. Ada waktunya kita berada menikmati padang rumput yang hijau, mata air, aliran-aliran sungai yang menyejukkan jiwa kita. Tidak selama-lamanya Tuhan membiarkan kita berada di padang gurun, Bapak Saudara. Tidak selamanya, proses tetap ada. Selama kita hidup di dunia, proses tetap ada. Tapi saya katakan, bukan sebesar proses yang ada di hadapan kita, tetapi yang menentukan adalah respon hati kita. Apakah kita tawar hati? Apakah kita tetap kuat? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap maju? Itu pilihan saudara dan saya. Amin.